Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihil qur'ana kama unzila fihit tauratu wal injilu waz zabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah beserta pengurus lainnya, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di malam yang ketujuh. InsyaAllah kita dapat melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ada dua tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Tujuan pertama, Allah menjadikan manusia ini sebagai khalifah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa itu khalifah? Khalifah itu bisa berarti pengganti, ya, bisa berarti penerus, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kemudian ada estafet berikutnya, itu ada penerus, ada pengganti. Itu khalifah. Ya, tetapi di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan yang namanya khalifah itu adalah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami. Orang yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah, melaksanakan syariat-syariat yang Allah turunkan, ya, sebagai pelaksana, itu khalifah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti itu, malaikat pun berkomentar, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau wahai Tuhan ingin menjadikan man yufsidu fiha, orang yang nanti akan melakukan kerusakan, wa yasfikud dima, dan orang-orang yang melakukan pertumpahan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami adalah selalu bertasbih, selalu memuji engkau. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Itu tujuan pertama. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita manusia untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Yang kita sembah adalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ibadah ini ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akkuli. Ya, yang ta'abbudi itu artinya bentuk penyembahan yang enggak bisa dicari-cari dengan akal. Ya. Kenapa kita diperintahkan salat sehari semalam 5 waktu? Kemudian kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa salat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4? Kenapa? Nah, ini namanya ta'abbudi. Kita tidak perlu mencari-cari. Kenapa? Karena bukti penghambaan kita sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah ini pasrah dengan apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Disuruh salat sehari semalam 5 waktu, kerjakan. Jangan cari-cari, kenapa emangnya? Emang bagaimana? Apa ada alasannya? Enggak. Itu namanya ta'abbudi. Ya. Ada juga yang namanya ta'akkuli. Ta'akkuli itu adalah ibadah yang bisa kita cerna dengan akal. Artinya akal kita bisa menerima. Oh, alasannya begini, alasannya begini. Itu namanya ta'akkuli. Seperti contoh, kenapa kita sebelum sholat disuruh bersuci dulu? Karena saat kita melaksanakan sholat, kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menghadap kepada Allah, maka diri kita pun harus bersih. Sama ketika kita ingin berkunjung, bertamu ke rumah seseorang, nggak mungkin pakaian kita kotor, badan kita kotor. Maka sebelum kita berkunjung, bertamu ke rumah seseorang, hendaklah kita bersihkan dulu diri kita. Nah, itu namanya ta'akkuli. Artinya bisa dicerna oleh akal. Oh iya, pantas ada alasannya. Tapi kalau ta'abbudi tidak. Banyak peristiwa-peristiwa di dalam Al-Quran yang kesannya itu ta'abbudi. Kita nggak boleh cari-cari dengan akal. Kenapa ya? Kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Enggak. Walaupun ada juga cerita-cerita dalam Al-Quran ya, yang mungkin ta'akkuli bisa dicerna dengan akal kita. Contoh yang kita nggak usah pikirin, artinya jangan cari-cari alasan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu? Kita jangan cari-cari. Kenapa ya? Kok bisa? Kok bisa? Ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin perlihatkan kekuasaannya kepada umat manusia, sehingga Allah ciptakan Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tuh ya. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya mertua juga. Makanya nggak pernah ribut sama mertua. Kenapa? Nggak punya mertua. Kalau kita kan punya mertua, suka selek sama mertua, suka selek sama adik ipar, suka selek sama yang lain. Nabi Adam nggak punya kakak, nggak punya adik. Ya, ini satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh lain, Allah ciptakan ibu Hawa yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Enggak ada ibunya, enggak ada yang lahirin. Kok bisa? Ini juga kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita enggak perlu cari-cari dengan alasan. Kok bisa? Kok bisa? Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika Nabi Adam hidup di dalam surga, kesepian, sendirian, walaupun makanan-makanan begitu indah, nikmat, minuman-minuman yang segar tersedia, tapi Nabi Adam kesepian karena nggak punya teman. Lalu Nabi Adam minta kepada Allah agar diberikan teman. Ketika Nabi Adam sedang tidur, diambillah tulang rusuk Nabi Adam yang kiri, kemudian diciptakanlah ibu Hawa. Lalu begitu Nabi Adam alaihissalam tersadar dari tidurnya, melihat ada wanita di depannya. Di dalam kitab dijelaskan, dalam kitab Hasyiah As-Sawi, yuridu ayyumidda yadahu ilaiha. Nabi Adam ingin menyentuh wanita yang ada di depannya. Lalu malaikat Jibril mencegah, mah ya Adamu hatta tuaddiya mahraha. Tahan tanganmu wahai Adam.
jangan kau sentuh wanita itu sebelum kau bayar mas kawinnya. Nabi Adam bertanya sama malaikat, qala fama mahruha ya Jibril? Apa mas kawin yang harus saya berikan? Kata malaikat Jibril, alaika an tusalliya ala Muhammad. Hendaklah kau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammadnya belum dilahirkan ke dunia ini. Tuh, ya. Ini contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, enggak ada tiangnya. Ya, insinyur manapun yang kaliber besar, yang mampu membangun gedung-gedung tinggi, tidak akan pernah sanggup membangun bangunan, jangankan yang 2 lantai, 1 lantai saja, dia tidak sanggup jika tidak ada tiang-tiangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit tanpa ada tiang. Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang sebagaimana yang kita saksikan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala mematikan Ashabul Kahfi, menidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 309 tahun. Ya. Salah samiatin sinin wazdadu tis'a. 309 tahun Allah matikan ya Ashabul Kahfi di dalam gua. Begitu mereka terbangun dari tidurnya, ya, duit yang mereka pakai, yang biasa mereka pakai buat belanja itu nggak laku. Kenapa? Karena sudah berganti generasi. Bayangkan 309 tahun. Contoh lain, Nabi Uzair alaihi salam dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Fa amatahu mi'ata amin. Tuh, Allah matikan 100 tahun. Ketika Nabi Uzair alaihi salam diperintahkan untuk melakukan dakwah, masuk ke satu kampung, melihat kampung itu porak-poranda, baru saja terjadi bencana. Lalu Nabi Uzair berpikir, bagaimana cara kami membangun rumah-rumah yang hancur seperti ini? Dia terlelap dalam satu tempat bersandar, dia tertidur. Begitu dia bangun dari tidurnya, ternyata bangunan-bangunan sudah ada di sekitarnya. Dan ternyata Nabi Uzair tidur selama 100 tahun. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Allah ingin memperlihatkan tanda kekuasaannya kepada umat manusia. Dan kita nggak perlu cari akal-akalan kita. Ya. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, maka Allah tinggal berucap kun jadilah, fayakun maka jadi. Makanya ada dalam satu doa Yasin tuh, Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu itu dengan 2 huruf, kaf dan nun, kun jadilah, fayakun maka jadi. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh lain misalnya, ya, ini Quran semua isinya. Artinya cerita-cerita yang saya ambil dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu benar. Enggak ada yang salah, bukan cerita fiktif, tapi nyata dan benar. Ya, contoh Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam Al-Quran dalam surah An-Naml diceritakan ketika Ratu Balqis akan menyerahkan dirinya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kumpulin pembesar-pembesarnya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tuni bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap? Ya, dalam waktu singkat. Sebelum Ratu Balqis datang dengan pasukannya menyerahkan dirinya kepadaku. Qala ifritum minal jin. Ya, ngomong tuh jin ifrit ngomong. Langsung ana atika qabla an taquma min maqamik. Ya Allah, aku bisa memindahkan singgasana Balqis sebelum engkau bangun dari tempat duduk engkau. Tuh, itu ifrit ngomong begitu. Sebelum engkau wahai Sulaiman bangun dari tempat duduk engkau, singgasana Balqis sudah ada di hadapanmu. Ya.
Nah kemudian ada orang yang diberikan kitab, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir orang tersebut namanya Asib bin Barkhiyah. Dia berkata, ana atika qabla ayyartadda ilaika torfuk. Dia bilang apa? Aku mampu mendatangkan singgasana Balkis sebelum engkau berkedip. Luar biasa. Padahal singgasana Ratu Balkis itu terbuat dari kaca. Ya gimana mindahinnya? Kita bangun aja ya nggak usah gede-gede lah seperti masjid ini. Kecil aja juga bisa berhari-hari. Tapi ini singgasana Ratu Balkis dalam waktu sekejap sebelum mata Nabi Sulaiman alaihissalam berkedip, singgasana Balkis sudah ada di hadapannya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenyataan ini, kejadian-kejadian ini adalah ta'abbudi. Artinya nggak perlu dicari-cari dengan akal. Ada perintah yang ta'abbudi, ada perintah yang ta'akuli. Ada peristiwa-peristiwa sejarah yang ta'abbudi, artinya nggak perlu dicari-cari dengan akal-akal manusia. Tapi itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang banyak orang yang nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa keimanan yang hanya bisa diterima oleh iman kita. Kalau orang-orang yang nggak beriman mau diceritain bagaimanapun nggak bakal diterima oleh mereka. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini nggak masuk di akal mereka. Bayangkan kalau perjalanan dari Mekah ke Palestina, ya, di mana perjalanan itu yang membutuhkan waktu bisa 4 bulan pergi dan pulangnya, bisa juga sampai 5-6 bulan. Bahkan sampai naik ke langit yang ke-7, naik lagi ke Sidratil Muntaha. Paling ujungnya lagi. Ya. Ini kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama-ulama pun banyak yang khilafiyah. Ada di antara mereka yang mengatakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan hanya sekedar mimpi Nabi. Ya, itu hanya ruhnya saja, jasadnya utuh ada di Mekah. Tapi ada ulama dengan keimanannya dia mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan badannya berangkat semua-muanya. Kenapa? Karena berdasarkan ayat Al-Quran, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi enggak jalan sendiri, tapi Nabi dibawa jalan oleh kendaraan yang namanya Burak, didampingi oleh malaikat Jibril. Tuh, ya. Yang jelas bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ta'abbudi. Nggak bisa dicari-cari dengan akal. Walaupun sekarang ya di zaman teknologi yang begitu canggih, kita punya handphone. Kemudian kita pengen video call dengan saudara kita yang sedang pergi umroh. Bisa. Dalam waktu beberapa detik aja udah nyambung. Ya, padahal handphone kita nggak ada kabelnya yang nyambungin ke Mekah. Kok bisa? Itu ciptaan manusia. Handphone buatan manusia. Bagaimana Allah yang menciptakan manusianya? Nah, makanya masalah peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa-peristiwa yang saya ceritakan tadi di dalam Al-Quran itu adalah membutuhkan iman. Kalau kita sudah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan percaya 100% dengan peristiwa-peristiwa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran tadi. Ya, makanya Nabi SAW setelah Isra Mi'raj apa yang terjadi? Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama orang yang murtad, yang tadinya udah beriman kepada Nabi Muhammad, keluar dari agama Islam. Kenapa nggak percaya? Ya, tadinya udah beriman, akhirnya keluar. Mendengar cerita yang nggak masuk di akal, apalagi dulu yang belum ada pesawat. Ya, yang belum ada motor, belum ada mobil, belum ada handphone. Nah sekarang aja orang masih banyak yang nggak percaya, apalagi dulu. Ya, nah, yang kedua, orang yang sudah benci kepada Nabi tambah benci, udah gedek sama Nabi tambah gedek. Ya, makanya Nabi SAW begitu selesai menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, ya, ada orang kafir yang bertanya, ya Muhammad, coba sekarang engkau angkat kakimu yang kanan. Nabi angkat kakinya yang kanan. Kemudian dibilang, hei Muhammad, jangan kau turunkan kaki kananmu,
naikkan kaki kirimu. Gimana kira-kira? Jatuh. Kalau kita angkat dua-duanya ya jatuh. Diketawain sama orang. Muhammad, baru ngangkat 2 kaki dalam jarak 1 jengkal saja kau tidak mampu. Bagaimana kau mau naik ke langit yang ke-7 bahkan sampai ke Sidratil Muntaha? Kalau kita pikir pakai akal, iya benar juga. Tapi ini masalah keimanan. Tuh, yang saya katakan tadi ta'abbudi, peristiwa-peristiwa menyangkut ta'abbudi, ya, yakin kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jangan cari-cari alasannya apa ya, kok bisa, nggak usah dicari, udah. Kita aja jadi dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. Pertama berupa nutfah, ya, cairan mani. Yang kedua berupa apa? Ya, darah. Kemudian yang ketiga berupa daging. Dalam waktu 120 hari, 4 bulan, barulah ditiup roh kita. Itu kok bisa? Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, mengajak kita lebih yakin lagi akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, Allah maha mampu menjadikan apa saja. Ya, jadi ada ibadah, ada peristiwa yang ta'abbudi, ada juga ibadah atau peristiwa yang ta'akuli. Ya, ada yang nggak bisa dicerna dengan akal, ada yang bisa dicerna dengan akal. Ya, nah, kalau sholat tarawih nggak perlu lama-lama ceramahnya, karena ada sholat lagi habis ini ya. Beda sama subuh. Kalau subuh kan kita sambil nunggu isyraq ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menambah keimanan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yakin ya bahwa cerita-cerita dalam Al-Quran itu adalah nyata dan itu terjadi pada umat-umat terdahulu ya. Walaupun kita nggak menyaksikan, tapi kita yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tinggal berucap kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kita semua mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.